Tuh, ini baru nih di tengah bahas tapera. Ya, isu-isu hot akhir-akhir ini ya, Ada tapera, ada tambah tambang, Iya, tambah. terus ada juga kepala IKN mundur Ya, ya. kayak Black Oh, kan gitu. dua Iya. orang ya. Diganti Julio, Diganti bukan diganti apa? apa itu yang ketua PUPR, Menteri PUPR Pak Basuki. Basuki. Iya, Pak Pak Basuki. Basuki. Oh, tapi aku sebenarnya nggak terlalu paham. Iya. Tapi ya yang tapera sih yang menarik sih, kalau tapera tuh apa? Tabungan pemeras rakyat. Oh, iya, Tapi itu isunya kan istilah plesetan orang, tabungan pemeras rakyat. Tapi itu ada yang bilang sebetulnya tapera itu kan bukan baru ya, udah lama banget. Iya, cuma disahkan kan. 2021 dia ada yang belum dibayar gitu. Saya itu baru dengar Bang Tapera itu. Ya, aku juga baru dengar sih. Gimana pendapat tapera deh satu-satu? Saya dulu ya. Paham Ya. Sebagai orang yang baru pertama kali dengar tapera, ya 2 minggu terakhir ini lah baru dengar. Iya, kan boomingnya memang seperti Di medsos saya, di lingkungan saya, semua itu negatif. Maksudnya tapera itu ditolak gitu lah istilahnya gitu. Ya kalau sekilas statementnya kan dimintain berapa? 3% ya dari gaji. 2,5 sampai 3%. 2,5 sampai 3% dari gaji. Ya, intinya sih kita belum pernah dengar sosialisasinya ya. Mungkin kalau udah dengar mungkin beda lagi. Tapi kalau sekilas udah bayar BPJS, tenaga kerjaan, terus kalau punya rumah nyicil, Pajak plus tapera, plus pajak. Wah gila, itu banyak banget. belum zakat dan Belum zakat. Nah, tapi zakat nggak usah dihitung kalau saya, memang itu kan syariat. Jadi kalau saya punya kesimpulan tapera ya, selama belum tersosialisasikan dengan baik, belum apa istilahnya ya, belum ada buktinya yang baik lah. Malah dengar beritanya nasabah tapera yang sebelum-sebelumnya itu malah belum tercairkan. Iya. Dengar nggak beritanya? Iya, betul. Benar. Isunya ini. Isunya begitu. Kayaknya sama sih. Pendapatnya kayaknya sama, pada menolak tapera. Ya, malahan kemarin saya dengar itu akan ada demo besar-besaran antara buruh dan pengusaha. Akibat tapera. Ya, tapera itu. Tapera. Dan para pengusaha akan mengajukan apa seperti itu infonya. Nah, memang itu kan mungkin berdampak ya. Kalau buruh ya kerja di Indonesia, juga ya para pengusaha. Ya, Atau karena kas IKN menipis. Strategi pemerintah. Oh, alam. Tapi mungkin bisa jadi dengan ada potongan tapera itu ya mungkin ada namanya kepentingan lain sepertinya. Ada yang sadis, ada yang berstatement begini, wah Indonesia ini sudah melawan Allah. Karena kan riba ya, maksudnya ada unsur riba di situ juga. KPR kan nanti digunakan untuk KPR. KPR kan menurut syariat itu kan kata Tapi dia tergantung ini. ya apa yang mau tergantung ya. Tapi kan ada statement orang, wah Indonesia ini udah nggak ini nih, udah nggak bener ya. Tapi itu kan opini orang ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di beberapa yang misalnya ada sistem KPR yang memang dari pemerintah yang harganya memang relatif miring ya. Iya. Memang pemerintah punya program bagaimana rakyatnya itu kan punya rumah ya sebenarnya, dengan difasilitasi, meskipun dari segi kualitas bangunan ya kita tahu sendiri kalau kita survei di sekitaran ini ya, sekitaran Surabaya atau di Bangkalan itu ada kawasan yang memang disediakan untuk perumahan rakyat gitu. Rumah subsidi itu ya, udah rumah subsidi. udah
apa ya, udah kelihatan spek bangunannya tuh kayak cuman 2 tahun udah rusak gitu. Iya, betul. Jadi ya seharusnya kan bangunlah yang berkualitas, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan ke masyarakat. Oh, ternyata yang selama ini dibangun bisa menghasilkan atau menarik. Malah saya tuh curiganya itu bukan rumah yang kita bayangkan rumah gitu, Sa. Kayaknya apartemen gitu ya. Kayak di Jakarta itu kan yang apa, DP 0 rupiah rumah. ya, Itu kan sebetulnya bukan rumah rusun bukan, ya. tapi kan Apartemen. apartemen, rusun lah. Tuh. Kalau saya sih nggak mau ya. Nah Punya itu kalau ini kan isu-isu hangat ya, kadang masyarakat juga belum siap dengan adanya, apalagi ekonomi juga sedang merosot. atau jangan-jangan cuman prank aja ya. Atau pengen tahu Atau tes ombak, tes ombak gitu. masyarakat gimana responnya. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya masyarakat itu sudah merespon banyak ya, otomatis pemerintah juga kasih solusi. Seperti UKT kemarin kan akhirnya nggak jadi, gitu ya. Tapera ya mungkin Iya. bisa jadi tahun ini nggak, Tapi tahun banyak depan. loh. Maksudnya walaupun dibatalin ya, Hmm. UKT dimahalin itu dibatalkan. Tapi ada beberapa berita yang saya dapetin itu tetap aja kok ada beberapa, misalkan nih ada yang isinya nelayan, anaknya kuliah di salah satu univ gitu. Ya karena tetap nggak bisa bayar, akhirnya nggak jadi kuliah, mundur. Mundur. Maksudnya dia kecewa gitu, kenapa kok profesi saya harusnya UKT-nya sekian, kok ternyata ditetapkan 2 kali lipat. lebih banget gitu. Itu ada beritanya, tapi nggak tahu profesinya apa, tapi yang jelas di situ dia ceritanya akhirnya nggak jadi kuliah. Itu efek kalau misalnya ya mungkin kebijakannya belum matang ya, atau akhirnya respon masyarakat termasuk sosialisasi ya kurang. Sebetulnya kalau jadi pemerintah tuh ente gimana saja? Saya tuh pusing sebenarnya jadi pemerintah. Ya namanya rakyat kan sebenarnya kan banyak ya, banyak kepala lah istilahnya. Ada yang memang notabene ya pengennya dia yang hidup nyaman-nyaman ya. Sementara kalau ada yang hal yang baru yang membuat tidak nyaman ya akhirnya direspon. Nah, tinggal responnya nih, reaktif atau seluas biasa aja, yang penting kita kerja, rezeki minallah. Ada juga. Ya mungkin kalau ambil contoh, nggak, kalau kita melihat mungkin nggak usah ke pemerintah, mungkin di lingkungan kita pribadi saja, di tempat kerja mungkin ya ada mungkin pimpinan kita yang mungkin ketika mengeluarkan kebijakan ya mungkin tanpa sosialisasikan, jadi kan Iya. ada mungkin yang setuju, ada yang nggak setuju, jadi kan ya. Kalau saya melihat pemerintah itu ya jelas banyak yang hamak. Maksudnya ya korup itu kan mengacaukan segalanya lah. Maksudnya termasuk kesejahteraannya terampas kan. Iya. Gitu. Ya ini kan kayak Tapera itu kan ada indikasi, wah nanti jangan-jangan dananya dikorupsi lagi gitu. Kayak apa itu? Asabri tau? Asabri. Iya, Asabri kan sempat. Tapi kan pensiun. ada yang bilang enggak sama kok, enggak sama gitu. Tapi kan yang namanya masyarakat Iya. ada kecurigaan gitu. Ya wajar. Soalnya sudah pernah ini kan terjadi. Iya. Waspada kita bagi masyarakat yang khawatirnya dibegitukan juga ya rugi ya ini. Yang rugi kan tidak hanya yang ini ya, negara juga sebetulnya. Iya. Nah, kalau isu yang ini gimana nih? Yang pertambangan. Itu tadi yang gimana kita ngangkat isu pertambangan. Aku terus terang nggak paham aku. Kalau tadi sempat sore saya diskusi sama istri saya begini. Ini ada berita baru nih, ormas boleh melakukan penambangan gitu. Kalau saya sih bilang iya itu peluang gitu. Tapi juga ada risiko, maksudnya risikonya ya kita pasti ada. Ya. Tapi bisa peluang, tapi juga bisa risikonya besar gitu.
Nah itu ormas khusus ormas tertentu atau gimana bang? Nggak tahu. Beritanya belum belum apa belum valid bang. Tapi yang jelas diizinkan kan? Iya, ya. Iya. Ya memang kemarin tanggal berapa? 30 Mei itu Pak Presiden memang menerbitkan PP ya, PP nomor 25. Perpres. Ya, peraturan pemerintah sih. Beliau meresmikan Iya, meresmikan iya. ya itu tahun 2000 tahun PP nomor 25 tahun 2024 yang sebelumnya tahun nomor 96 nomor 2001 kalau salah. Ah, Itu mengatur tentang usaha kegiatan pertambangan khususnya mineral dan batu bara kan. Dan di situ memang mengizinkan ormas khususnya di keagamaan baik agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha untuk bisa memanfaatkan, artinya bisa diberikan izin untuk mengelola tambang-tambang yang ada. daripada proposal ya katanya. Ya, Menteri Cuman, Lingkungan Hidup. iya. Nah, itu daripada Daripada proposal. proposal dari pemerintah. Tapi kalau kita Setiap suruh ormas. urus tambangan nggak ada pengalaman ya susah juga ya. Iya. Ya kayaknya ormas besar aja ya kayak NU, Muhammadiyah gitu ya. Cuma yang lebih jadi catatan ya nih, ormas yang punya usaha bisnis itu. Artinya Iya, heeh. memang nggak sembarang kalau misalnya ormas ini nggak mengelola tentang bisnis, tidak berpengalaman di situ kan tentu ya ada catatan tersendiri dan tentu ketat kan untuk bisa mengelola hal tersebut. Meskipun kemarin sempat berita dari PP Muhammadiyah juga jangan Atau tergesa-gesa dulu saya untuk curiganya mengelola. begini ya. Kalau misalkan pakai ormas gitu ya, misalkan salah satunya misalkan NU gitu ya. Mungkin dengan cara ormas pendekatan ke masyarakat jauh lebih mudah. Atau ada kebayang ke situ nggak sih? Nanti bisa dimanfaatkan oleh kapitalis menggunakan ormas. Saya sih curiganya begitu sih, kalau saya ya pribadi ya. Atau jangan-jangan begitu, karena selama ini kan kalau pendekatan secara perusahaan gitu ke masyarakat di demo dan segala macam. Tapi kalau misalnya pendekatan kayak ada pendekatan sosiologis gitu kayak, wah ini masyarakatnya dominan NU. Nah, pakai Hanya pakai bisa kayak aku kayak mikir ke sana gitu. Itu kan apa namanya ancaman bukan ancaman ya. Resikonya begitu tuh. Kalau misalkan nggak tahu ya ini pendapat pribadi. Bener nggak? Bener nggak? ya walau alam ya, yang jelas tentu perlu persiapan ya. Artinya kalau misalnya ormas itu dapat izin ya secara SDM, kemudian kualitas dari yang mengelola itu juga harus siap. Kalau misalnya nggak siap ya Enggak, dikhawatirkan bukan masalah ormasnya, tapi ada SDM. oknum atau orang yang mendompleng di ormas. Oh ya dikhawatirkan. Karena tadi misalkan nih ada masyarakat dominan secara kultur NU misalkan. Iya. Terus di situ ada lahan yang bisa dieksploitasi. Kalau misalkan pendekatan secara perusahaan mungkin susah, Iya, tapi ya. dengan pendekatan sosiologis, psikis gitu mungkin lebih gampang. Nah, aku kayak gitu. Oh, iya. Aku tuh kayak curiganya ke situ darahnya. Tapi namanya juga usaha ya. Sebetulnya kalau Indonesia kalau misalkan mau ngomong pertambangan ya Sat, sebetulnya Indonesia itu nggak harus dieksploitasi semuanya gitu. Iya, ya. Kita Yang jadi masalah kan sebetulnya setelah nambang itu loh, kadang jadi kerusakan lingkungan ya. ya Apalagi setelah gali-gali udah biarkan. kayak saya tuh kepengen saya tuh pribadi itu pengen dalam waktu dekat lah pengen bikin kayak semacam lembaga riset tapi fokus di salah satu bidangnya adalah lingkungan karena penting sekali untuk digali Zat, dan kita suarakan karena faktanya kayak di Papua Zat, nah yang kemarin sempat viral itu kan hutan seluas Jakarta yang akhirnya diprotes banyak orang Papua kan. Iya, iya. Apa yang perusahaan besar tambang emas Bapak? Oh kalau itu Freeport ya, Freeport. Kalau yang ini yang mana? nambang apa yang baru-baru ini? Hutan seluas Eh, Jakarta terus di kurang tahu sih Zat, kurang tahu.
Tapi fokus. yang hutannya itu bakalan ya inilah, bisa dibilang dibabat lah Iya, gitu. itu kan bisa Kasarannya menimbulkan gitu. Soalnya kan kerusakan lingkungan. infonya juga Dampak. terlihat di TikTok tuh masyarakat apa adat apa ya Papua sana apa ngemas ke Jakarta. Iya, tapi nggak diapa-apakan ya. Oh iya, Iya. Yang itu loh, yang tadi saya lihat ini. demo pakai baju Iya, adat itu kan. betul. Iya, mereka juga menyuarakan keyakinannya meskipun jauh-jauh dari Papua ya. Masa jalan kaki? Enggak lah. Iya, infonya jalan kaki bang. Serius? Iya, jalan Mungkin kaki. jalan kaki di bandara. Kalau di atas laut gimana dong? Iya, betul betul. Iya juga. Naik kapal, naik pesawat, terus jalan kali gitu. Atau jalan di hotel. Nggak tahu. Nah, tahu. Ya tinggal bagaimana pemerintah merespon Iya, ya. iya. Sebetulnya ada satu hal ya Zat yang mungkin kita lupakan atau kita abaikan lah. Sebenarnya kita harus mendoakan pemerintah juga. Saya mendoakan presiden, Untuk pemerintah, untuk kebaikan. Karena Supaya hatinya iya intinya kalau kita bisa bersuara terus agak susah gitu, kayaknya doa itu udah terakhir. Tapi ya lemah banget ya kalau doa. iya, iya. Harapannya sebenarnya mahasiswa, Zat. Ini mahasiswa untuk demo, Doa dan aksi. aksi gitu ya. Tapi ya itu penting sih kekuatan doa itu supaya pemerintah juga diberikan inilah apa kesadaran bahwa apa yang dikelola selama ini adalah amanah kan, amanah tentu dari Iya. Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau pemerintah itu menyadari pentingnya amanah ya secara otomatis bisa mengerem. Dikhawatirkan kalau misalnya nggak sadar ya semuanya pasti akan dikorupsi ya atau di apa, Iya, harus ada Dewan Ulama lah, Dewan Ulama mengingatkan juga. Ya, kita juga bisa sih bersuara lewat media sosial juga kan. betul. Kayak Tapera atau KT kemarin lah dia kan berhasil kan. Iya. Gitu. Di sosmed rame, Iya. semua bicara tentang kayak Tapera nih bisa juga nanti dibatalkan juga kalau isu kita terus goreng terus. Iya. Kadang pemerintah juga melihat apa respon dari masyarakat juga kan untuk memunculkan kebijakan yang Iya, baru. iya. Kalau misalnya banyak yang respon ini ya otomatis Kalau kemarin tuh sebelum Tapera tuh kan Vina Cirebon. ya, Rame gitu. Terus tiba-tiba Tapera tuh. Wih, Terus sekarang masih bang. masih ya terus. Itu bisnis itu ada unsur bisnisnya itu film kan. Allah maklum. Ya saat situ aja mungkin diskusinya. Gak ada kesimpulan tapi intinya kita gibah ya. Gibah yang bermanfaat. kayak gitu. Ya, tinggal mungkin kesimpulannya kita kembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Kalau misalnya masyarakat sudah bersuara, nah tinggal mungkin DPR yang Kok saya nggak yakin.